Bab 99. Balas dendam pada Peri Feli. Ketua hati-hati. Ular sanca menyerang Feli Luo, dan anggota Persatuan Seni Bela Diri di sekitarnya terkejut. Feli Luo juga terkejut, ketika dia ingin menghindar, itu sudah terlambat, hanya terlihat mulut ular ganas yang amis itu akan menggigit bahunya di detik berikutnya. Tapi pada saat ini, boom! Tiba-tiba, seperti ada sambaran petir yang jatuh dari langit, mengenai kepala ular sanca dalam sekejap, dan api biru membakarnya di udara, membuatnya mendesis terus-menerus. Api macam apa ini? Karena Master Racun telah bergabung dengan ular sanca itu, saat api membakar kepala ular sanca, Master Racun itu secara alami juga berguling kesakitan. Tapi tidak peduli bagaimana dia berguling, dia tidak bisa memadamkan api itu, dan segera ular sanca itu berubah menjadi tumpukan abu dan mendarat di bahu Master Racun itu. Master Racun juga sekarat. Anggota Persatuan Seni Bela Diri di sekitarnya, termasuk Feli Luo, benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Mungkinkah ada dewa yang membantu? Semua orang memandang ke langit pada saat yang sama, dan kemudian mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Terlihat seorang pemuda tampan dengan gembira menginjak sepeda miliknya, meluncur menuruni dinding gunung yang curam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya berhenti tepat di depan mereka. Apa-apaan ini? Keren sekali. Mata semua orang tidak bisa menahan gemetar. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, pemuda itu tiba-tiba mengambil Feli Luo, dan kemudian membawanya dengan sepedanya ke hutan lebat di seberang sungai. Suaranya yang arogan juga bergema tanpa henti. Haha, aku pinjam Peri Feli sebentar ya. Gawat, ketua diculik olehnya. Cepat kejar. Anggota Persatuan Seni Bela Diri segera bereaksi dan dibagi menjadi dua tim. Satu tim tinggal di sini untuk mengawasi Master Racun, dan tim lain mengejar Louis Lu. Hanya saja, bagaimana mungkin kecepatan Louis Lu bisa dibandingkan dengan mereka? Sepeda itu melewati puncak pohon, dan dalam sekejap mata, mereka telah berada di sisi lain hutan lebat. Ini sangat keren. Lebih cepat daripada makan permen karet. Feli Luo belum pernah mengalami hal aneh seperti ini sebelumnya. Dia dipeluk di bawah lengan Louis Lu, dan matanya yang indah melebar saat dia melihat pemandangan yang melintas di bawah. Sepedanya terbang. Feli Luo tercengang. Setelah beberapa saat, keduanya mendarat. Feli Luo melepaskan diri dari ketiak Louis Lu, berlari sejauh 5 meter, dan menatapnya dengan waspada. Dari dadanya yang naik turun, terlihat bahwa hatinya sangat gelisah. Nyatanya, Feli Luo tidak bisa disalahkan untuk ini, tidak ada yang bisa tenang saat menghadapi hal seperti ini. Apakah kamu di sini untuk membantuku, atau apakah kamu memiliki maksud lain? Feli Luo berkata dengan waspada. Secara alami, dia telah menyadari identitas Louis Lu sebagai seorang kultivator, karena tidak mungkin pebela diri biasa bisa memiliki keterampilan seperti ini, dan sepeda itu sepertinya adalah senjata taunya. Hanya saja Feli Luo tidak yakin apakah Louis Lu orang baik atau orang jahat. Jika dia adalah orang baik, mengapa dia membawa dirinya ke tempat ini? Tetapi jika dia orang jahat, mengapa dia menyelamatkan dirinya sendiri barusan? Feli Luo bingung. Ketika Louis Lu melihat ekspresi bingung kakak ketujuhnya, dia sudah tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, tetapi dia tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah, jadi dia hanya berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk membantumu, tetapi aku juga memiliki rencana lain." Ekspresi Feli Luo berubah, seolah-olah dia sudah menebak apa yang dipikirkan Louis Lu. Pedang dingin di tangannya langsung menunjuk ke arah Louis Lu, dan berkata dengan tajam, "Senior, tolong sadar diri."
Dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang kultivator, dan dia sama sekali bukan lawannya, jadi dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dia tidak bisa tunduk kepadanya hanya karena kekuatannya. Kalau begitu mau ditaruh di mana mukanya? Wanita cantik, jangan terlalu cemas. Aku bahkan belum mengatakan apa yang aku rencanakan. Sangat tidak sopan bagimu untuk mengarahkan pedangmu padaku, kata Louis Lu sambil tersenyum. Feli Luo mendengus dingin, apakah aku perlu mengatakan lebih banyak? Matamu telah mengkhianati pikiranmu, bajingan. Oh, betapa sedihnya. Louis Lu menghela nafas pelan, lalu tiba-tiba berlari ke depan, dan menepuk dada Feli Luo 2 kali dengan jarinya. Apa yang akan kamu lakukan? Feli Luo menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, wajahnya langsung memucat, matanya yang indah dipenuhi dengan keluhan dan kesedihan. Dalam hal ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Mungkinkah kepolosannya selama bertahun-tahun akan terkubur di tangan orang gila ini? Sangatlah menyedihkan. Feli Luo tampaknya memiliki firasat tentang hal yang akan terjadi berikutnya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Hehe, peri Feli. Louis Lu terkekeh, mendekat ke wajah cantik Feli Luo, yang langsung membuat Feli Luo semakin putus asa. Lihat, memang seperti yang dia bayangkan, tidak ada laki-laki yang baik, terutama kultivator. Mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk menjadi jahat dan tidak bermoral. Ketika Feli Luo memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya melayang. Ternyata Louis Lu yang menggendongnya di pundaknya. Kemana orang ini akan membawanya? Feli Luo panik dan berteriak, "Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, aku adalah pemimpin persatuan seni bela diri. Jika kamu berani macam-macam, konsekuensinya sangat serius." Louis Lu mengabaikannya, dia langsung pergi ke sebuah danau di hutan, dan kemudian dia melemparkannya tanpa ampun, dan pada saat yang sama melepaskan ikatan titik akupuntur di tubuhnya. Bersambung.